Kamera rolling action. Abang None, cancing, nyak babeh. Jadi kalau mobil-mobil Anda semua mengalami kekurangan air, jadi dibawa jalan seminggu, nambahnya 1 liter, atau habis dibawa perjalanan jauh, nambah air. Jadi dalam perjalanan harus mempersiapkan air untuk menambah radiator. Katanya nggak ada kebocoran, sudah dicek, detail sudah dicek, kebocoran nggak ada. Tapi kenapa? Bisa berkurang dan harus nambah air radiator. Padahal tanpa adanya kebocoran, radiator bisa bertahan selama lebih dari 1 tahun atau 50.000 km dengan catatan tanpa ada kebocoran. Tetapi kalau nambah terus, berarti ada kebocoran seperti yang terjadi di unit Toyota Innova ini. Sudah dicek, katanya sih ya, katanya nggak ada kebocorannya, nggak ada, sudah dicek seluruh detailnya, nggak ada kebocoran loh mas, lewat gini. Terus silakan datang ke saya, temuin saya Pak, nanti kita cek kondisi kebocorannya di mana dan kita akan informasikan setelah pengecekan. Dan airnya apa? Ketemu. Prosesnya bagaimana? Ngambil tindakan servisnya gimana? Cara nganalisisnya gimana? Yuk Mas Codol, langsung merapat ke unit Innova. Innova bensin, airnya sering berkurang. Sekarang kita cek biasanya karena dia dipasangi pipa bypass. Di sini ada pipa bypassnya, cuman kita cek itu kondisinya baru ya, sudah diganti dengan bahan dari logam, dari besi, bukan plastik lagi. Nah makanya sekarang kita harus cek satu, kebocoran ada di bagian belakang sana, di selang buntu. Biasanya di sana ada 2. Kemudian sudah dicek aman, tetapi setelah kita cek lebih dalam lagi ternyata di sini retaknya. Ini kita pencet retak ya. Nah ini dia, ini ketahuan dia keluarnya air kalau radiator sudah panas, jadi temperatur tinggi, suhu tinggi, ini netes mengalir sedikit-sedikit turun ke bawah dan langsung kering, makanya sering tidak terkontrol. Nah terus ini tidak lanjutnya ya Mas Ari? Ganti aja mas. Ganti radiator ya? Iya. Tidak resiko karena ini sudah pernah ditambal-tambal ini. Jadi setelah kita cek lebih detail ternyata ini pecah radiator. Aduh. Memang nggak kelihatan, tapi dia namanya sudah pecah ya. Sekarang langsung kita bongkar saja. Untuk melepas radiator Innova agak rumit ya, cukup rumit karena banyak sekali baut yang tersimpan, disembunyikan. Tetapi kan kita harus melepas. Salah satunya ada di bagian bawah. Lihat posisinya biar tidak bingung ketika menyopot radiator Innova bensin. Satu di atas. Wah. Apa sih mas? Ini tak arah ya Pak? Jadi kita tetap menggunakan SOP pelepasan ya, mungkin ada sebagian teknisi yang melepas ini tanpa harus menyopot kipas. Oke, sekarang kita lihat kondisi fisik dari radiator yang katanya tidak ada kebocoran tetapi airnya berkurang nih ya. Jadi noda-noda kuning ini sebenarnya sudah kebocoran, sudah bocor halus. Tetapi ya karena bocornya tidak mencolok ya, dia di bagian dalam jadi nggak kelihatan. Ini sedikit demi sedikit dia akan mengurangi radiator sehingga airnya berkurang, dan karena airnya berkurang itu terjadilah overheat, temperatur terlalu tinggi. Nah, karena sekarang radiator kan bahannya dibuat dari fiber nih. Jadi agar fiber ini kalah ketika temperatur terlalu tinggi dan tidak merembet ke mesin. Ini yang dikena, yang diajar ini. Nah, ini dia. Jadi yang pecah itu ini, bukan melari ke mesin.
Jadi ini keuntungan juga sih buat mobil ya. Jadi kalau temperatur tinggi yang pecah itu tutup radiatornya. Nggak kayak mobil lama, kalau overhead radiatornya aman, tetapi mesinnya nggak aman. Oke, kita sekarang lanjut saja ke proses pemasangan unit yang baru, karena sebagian orang memilih untuk diganti tutupnya saja bagian atas ya, upper tanknya saja, tapi kebanyakan orang juga minta diganti SI satu set. Jadi nggak mau ambil resiko. Jadi mobil ini permintaannya diganti yang baru, yang orisinal, harganya sekitar 2 jutaan lebih, 2,5 untuk yang Denso yang baru. Oke, Abang None, kita lanjut ya. Pemasangan untuk unit radiator SI Innova Reborn. Kalau yang lama tuh kasusnya sudah berat banget. Kami sudah melakukan penawaran untuk diganti upper tanknya saja, tetapi kalau ngelihat kondisi ini kan bocornya sudah nggak hanya di atas ini, tetapi sudah sampai ke bawah. Jadi pemilik nggak mau resiko, dia milih untuk ganti SI satu set. Ini harganya ya 2 juta plus pokoknya ini ya, yang original, yang asli Mas ya. Jadi bukan yang kotak hijau atau kotak coklat. Monggo Mas dipasang. Jadi untuk proses pemasangan detailnya sebaiknya ke bengkel, karena ada beberapa baut yang letaknya tersembunyi, jadi perlu ketelitian. Nanti kalau sampai dia miring, resiko pecah itu ada, karena ini kan bahannya ini bukan baja ya, bukan besi. Ini jadi letak baut yang saya katakan tersembunyi ya, di bagian bawah dan ditutup dengan plat penyangga sasis. Ada di kanan dan di kiri, letaknya agak tersembunyi. Nah, di situ ya perhatikan teman-teman yang menyopot radiator Innova bensin. Bautnya ada di bawah satu, tersembunyi banget di sana. Dan untuk yang satu kelihatan jelas di atas. Begitupun yang sebelah kiri juga terlihat jelas. Jadi ditutupi lubang ini Mas, di lubang ini ada baut satu ukuran 12 mm. Selanjutnya setelah memastikan semua terpasang dengan baik, mulai dari V-belt, kemudian kipas ya, kipas radiator sudah dipasang, sudah dikencengin, baut 12 mm nya ada 4 biji di sana. Kemudian baut-baut radiator sudah dikontrol, sudah pasti ya, selang-selang sudah dipasang, klemnya sudah terpasang kenceng. Maka selanjutnya adalah mengisi radiator dengan radiator coolant. Nanti kita akan melakukan flashing juga, tetapi untuk proses flashing kita tidak tayangkan di video ini ya, karena videonya sudah ada. Silahkan kunjungi DVD kami yang lain, video yang lain untuk proses flashing. Kita akan langsung isi aja, nanti proses flashingnya untuk menghemat durasi kita tidak tayangkan. Kita coolant menggunakan yang warna pink, jadi warna jelas ya. Jadi untuk membedakan air ini dengan air AC dan air-air yang lain, air radiator itu diberi warna. Jadi ketika terjadi ada kebocoran, maka langsung bisa ditebak itu air radiator atau bukan.
Jangan lupa reservoir diisi sampai dengan batas F. Di sini ada tanda F dan ada tanda L di bawah. Jadi kalau sudah sampai F cukup. Nanti kalau kurang ditambahin lagi karena kita harus menyalakan mesinnya terlebih dahulu. Baik, kita langsung ya untuk menyalakan mesin. Jadi sebelum dinyalakan ini nggak boleh ditutup dulu, harus posisi dibuka karena nanti airnya pasti akan turun. Oke, start. Setelah nyala airnya pasti akan turun, jadi kita menunggu ini turun, kemudian ditambah lagi volumenya sampai penuh. Setelah itu tutup rapat dan harus kencang. Oke. Selanjutnya quality control, kemudian dilakukan uji jalan atau test drive. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam topi miring.